Welcome back to Siput Hutan. Masih dengan nuansa-nuansa Freeman. Hadir juga di kita sekarang sudah ready stock ya. Jadi seekor Freeman ya, sebuah Freeman dengan tampilan baru. Saya sendiri kebetulan baru datang ketika video ini dibuat ya. Jadi saya nggak tahu Freeman-nya itu kayak apa. Jadi ngomongnya body Bronco. Tapi detail produknya ada perubahan atau enggak? Ya kayak biasalah merek-merek gitu itu kan tiba-tiba ngagetin orang gitu ya. Jadi ya kita juga belum tahu. Oke, sekarang kita hadirkan produknya di depan ini. Kosong, tiba-tiba ada. Nggak gitu ya? Hah? Ini adalah Bronco 2 pintu. Bronco ini hadir dengan satu plastik ini ya, seperti biasa. Kalau di kotak tulisannya seri berapa ini? Nggak ada ya? Kalau di sini ya nggak ada tulisannya. Sekarang namanya jelas ya. Freeman T sama Freeman D. Nah ini logaritma saya harus dimainkan ya. CDT. Kalau T ini kan mungkin Toyota ya. Kalau D ini mungkin D1010. Kalau Bronco ini berarti Freeman B mungkin ya. Di sini tulisannya C. CDT. Oke. Jadi buku manualnya ada ya di sini. Tetapi buku manual ini rangkuman ya. Jadi alkisah suatu hari itu ada Freeman Mercy juga, tapi kita belum pernah dapat barangnya. G500. Absolutely G500. Tapi kita nggak ada. Nah ini Bronco-nya. Oh, berarti seri baru itu ada Mercy, ada Bronco. Di sini jelas semua ya, manual book ada kode part number. Jadi kalau menurut saya part number ini penting banget buat kalian yang cari-cari spare part. Meskipun untuk Freeman tipe ini agaknya spare part itu nggak sulit ya, karena dia ini SCX2 banget gitu loh. Oke, di sini ada beberapa penjelasan dan lain sebagainya ya. Cuman tidak ada keterangan pasti ya untuk tipenya apa dan lain sebagainya. Oke, manual book dapat, lalu remote instruction. Remote-nya ini Gen 2 ini. Ini remote Gen 2-nya Freeman yang jauh lebih bagus dari remote yang pertama ya. Jadi termasuk upgrade-nya remote ini cukup menarik. Stiker FS Racing. Lalu ini dapat bracket. Bracket apa kita belum tahu ya. Ini kayaknya bracket dongkrak mungkin ya, sama winch plastik. Dan dia dapat USB adaptor untuk ngecas dia, cuman dia perlu power outlet ya, masih perlu pakai power adaptor. Kalau kalian nanya ini berguna atau enggak, ini sangat berguna selama kalian pakai 2S ya. Kenapa gitu? Karena 2S itu dan 3S itu chargingnya beda. Nah ini kan kalau 2S, apapun 2S-nya mau berapa mAh pun bisa dicas pakai ini. Tetapi semakin besar mAh-nya juga semakin lama. Tetapi intinya bisa. Jadi ini benar-benar bisa dibuat nolong kita ketika kita kehabisan baterai. Entah itu di hutan, entah itu di luar, di mana aja bisa. Kalian bisa ngecas pakai power bank, kalian bisa ngecas pakai charger mobil mungkin. Nah, jadi kepake banget. Oke, kita singkirin ini dulu. Lanjut kita ke RC-nya. Jadi RC-nya masih diikat ya. Ini kayaknya harus kita hilangin dulu ya. Jadi saya akan buka dulu. Oke, jadi ini dia remote-nya ya. Remote-nya udah pakai GT15. Jadi GT15 ini jauh lebih bagus dari remote-nya yang terdahulu. Di GT15 ini sudah ada beberapa feature seperti steering and throttling reverse ya. Bisa dibolak-balik. Lalu dia juga sudah ada steering DR, ini untuk mengatur maksimum bukaan belokan. Lalu ada throttle DR, jadi ini untuk mengatur maksimum bukaan gas. Jadi gas itu bisa kalian atur mulai dari 0 sampai 100. Di throttling mentok, kalian mau keluar berapa, itu bisa kalian atur dengan cara diputar-putar. Jadi bisa dilambatin, bisa dicepetin. Lalu di sini ada steering trim yang berfungsi untuk mengatur alignment kelurusan ban depan. Dan di sini ada juga throttle trim, yaitu menentukan titik nol dari throttling itu sendiri. Mau responsif atau delay, bisa kita atur dari sini. Terakhir ini ada tombol binding ya.
tombol binding ini ya untuk nge-rebinding dia seperti itu. Sekilas untuk remote GT 15 ini tidak terlalu ada masalah ya, karena feel-nya juga lebih enak, throttling-nya itu juga lebih lembut daripada yang lama. Jadi menurut saya ini upgrade-an yang cukup berarti ya. Lanjut kita ke dimensi bodinya dia, Lexan-nya dia. Jadi ini ngawur sih sebenarnya. Ini ngawur ya. Ngawurnya itu kenapa? Ini Bronco, nggak license kan? Tapi jadi kayak gini ini kan ngawur. Body Bronco ini hampir 99% sama dengan punya VS4 Ponic loh. Kayak bodinya Vanquish nih. Ya, terlepas Vanquish lebih detail dan lain sebagainya ya. Ya iya sih, cuman ini juga nggak jelek loh. Ini bener-bener Bronco classy ya. Jadi kalau kita lihat Bronco itu ada yang seperti ini ya, memang ada. Jadi bukan nggak ada ya. Dan hawa-hawanya kalau maksa set gitu ya, dari jarak 10 meter, ini Vanquish look banget. Karena yang pakai body kayak gini itu Vanquish ya. Untuk detail dari body bagaimana? Tentu saja detail dari body kalau nggak license itu ya agaknya kurang ya, kayak garis-garis bodinya ini nggak terlalu terlihat jelas. Tetapi overall ini sudah cukup bagus ya, nuansa yang cukup segar karena dia ini classy, reflektornya depan juga baik sekali. Reflektor belakangnya juga baik sekali, ya. Jadi ya bener-bener mirip kayak bodinya Vanquish. Cuman nanti kalau ukuran lebar agak tinggi, entah dia kurus atau dia melebar ya itu kan urusan nanti ya ketika detail benar-benar dibicarakan. Ya seyogyanya kita tidak membandingkan antara detail Vanquish sama Freeman ya. Tetapi untuk level new entry ya, this more than enough ya. Bodi ini bagus banget. Bodi ini punya banyak kelebihan dari segi desain ya. Jadi kalau kalian lihat ujung sini ya, bagian sini, kalau digaris, ya digaris sama penggaris lah, dia itu nempel ya. Fender ketemu fender nempel. Ya, tetapi di depan di bagian lampu dia nggak nempel. Ujung yang mengecil ini bisa disebut sebagai Nero. Nah, body Nero ini adalah body yang enak sekali dibuat main RC Adventure. Kalau buat mobil beneran ya juga lebih enak ya, karena dengan body yang Nero, otomatis dia bisa masuk ke obstacle itu dengan lebih dekat ya, daripada body yang lurus-lurus saja kayak Cherokee, kayak gitu-gitu ya. Kayak Landy, itu kan lurus-lurus bodinya. Jadi, otomatis mencuri angle ya, ketika berhadapan dengan obstacle itu agaknya sulit. Nah, kalau dengan bodi yang Nero, ini akan sangat banyak diuntungkan. Sama, Rubicon juga Nero ya. Ending bodi belakang juga cukup baik ya. Dia itu mepet banget dengan sasis ya. Nah, minusnya cuman ada di bumper. Karena saya juga nggak menyangka bahwa RC ini juga hadir tanpa bumper depan. Jadi nggak pakai bumper depan ya. Dan juga tanpa bumper bagian belakang. Mungkin ya dia ini terilhami oleh looks-nya Bronco ini yang basic dan standar. Jadi ditiadakan. Cuman kalau kita lihat karena bodinya ini lurus-lurus saja, ya belakang lurus, depan ini juga lurus. Pemilihan bumper agaknya tidak menjadi sebuah masalah ya. Kalian bisa pakai bumper belakang ini punya Landy. Kalau yang depan kalian bisa pakai bumper stabinya Rubicon. Bumper stab itu kayak apa? Kayak ini loh. Kelihatan ya? Sekilas itu hadir dengan two-tone color yang sangat baik. Tidak terlalu ada yang bermasalah di sini. Ada spion atau enggak? Nah, karena wiper ini ada. Ya, ada wiper ya. Kemungkinan spion itu ada. Kemungkinan di dalam yang plastik putih tadi. Kemungkinan. Karena wiper aja ada. Tapi ada atau tidaknya saya belum buka secara detail karena ini benar-benar baru datang. Jadi ya kita lihat. Dia sudah hadir dengan snorkel yang menurut saya juga baik ya. Ya hampir dikata ini adalah body Freeman terniat yang pernah saya tahu nomor 1 ya. Dia menggeser Freeman yang Cherokee ya. Karena bodinya ini keren banget, warnanya juga bagus. Jadi ya otomatis menarik. Kenapa dia bisa menggeser body Cherokee? Karena dia dapat interior di dalamnya. Loh ya, semua ngelihat ya. Ada interiornya di dalam sini. Ya, meskipun interior Lexan, tapi dia punya dashboard itu yang baik. Setirnya juga dari plastik ya, bukan Lexan. Jadi, kesekilan mobil ini kelihatan baik ya. Kesekilan, kedetailan ya.
level of detailnya tinggi lah, oke lah. Oke, jadi kita buka. Untuk membuka dia pakai body post ini ada 4. Terus seperti biasa dia menggunakan velcro di samping pintunya sini ya, jadi harus dikupas. Nah, dan dia di sini terkait oleh seutas kabel, ya. Yang mana kabel ini bukan sembarang kabel. Waduh. Oke, jadi kabel ini mengalirkan listrik untuk lampu depan dan lampu bagian belakang. Mari kita lihat untuk sasisnya. Nah, ini buat kalian-kalian semua yang nanya ke saya, bedanya apa? Bedanya apa? Oke, sobat, saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, dia sudah menggunakan shock Freeman Gen 2. Sebut saja itu Gen 2 ya. Yang Gen 3 kan Amtor ya. Gen 1 dulu yang skok plastik. Gen 2 itu yang Landy hijau itu loh ya. Nah, ini skoknya sama dengan Landy hijau. Jadi ini sudah lebih enak daripada skok Gen 1 karena dia itu sudah pakai metal. Kalau Gen 1 dulu kan tutupnya belum metal. Ini sudah skok metal. Jadi untuk masalah karakteristik stok, kalian bisa ganti atau custom itu dengan oli aja. Jadi itu udah beres. Terus untuk velg dan ban, ini termasuk kategori Freeman Gen 2. Sama dengan velg dan bannya Landy. Hanya ini beda warnanya, warna hitam. Dia sudah berbahan metal ya. Dia pakai metal bedlock. Jadi ban ini tidak dilem. Ban ini pakai metal bedlock. Cuman metal bedlocknya itu ada lubang. Jadi kalau kalian mau pakai ini basah-basahan harus cari lubangnya itu dan kalian tutup. Untuk tire kompon yang dipakai ini adalah All-Terrain ya. Mengikuti bannya, kalau nggak salah BFG-nya aksial ya. Yang standar stok. Itu pakai kayak gini, aksial SCX2 ya. Sampailah kita, skok sudah, ban sudah, di servo belok-belok. Servo belok-beloknya dia menggunakan servo bagian atas ya, jadi pakai servo atas. Tentu saja di bawahnya ini, dia juga menggunakan sistem Panhard. Terlahir dengan lebih realistis, ya lebih baik untuk peletakan servo di atas itu kan kelihatan bersih. Untuk kapasitas servo tidak diketahui ya, karena dia pakai servo hitam ya. Jadi nggak ada stikernya, jadi nggak ada tulisannya berapa kilo. Jadi kita akan mungkin cari dulu dan nambahin di deskripsi kalau kita dapat infonya. Karena kalau nggak ada infonya ya kita sebutin sebatas yang kita lihat. Itu lebih fair menurut saya. Untuk baterai yang dipakai ini adalah baterai Lilion 2000 mAh. Cukup atau enggak? Cukup. Kalau ada yang pertanyaan baterainya bisa di-upgrade lagi enggak? Bisa sampai 3S ya, jadi tidak ada masalah. Lanjut untuk bagian belakangnya ini. Dia pakai ISC 1040 dengan 2 setup ya. Setup pertama itu untuk mengatur modenya dia, crawler or boot. Setup yang kedua untuk mengatur LiPo atau NiMH, itu maksudnya mengatur baterai. Jadi baterainya bisa di-set, pilihannya bisa pakai baterai NiMH atau baterai LiPo. Nah, tips buat kalian harus mengenal baterai yang digunakan. Kalau baterainya NiMH, pindahin kapasitornya ke NiMH. Kalau memang baterai yang dipakai LiPo, pindahin ke LiPo supaya nggak salah ya. Kenapa? Karena kesalahan di situ memang masih bisa dibuat main, cuman akan berakibat sangat fatal. Apa yang membuat fatal? Begini, LiPo tidak boleh habis, NiMH harus habis ketika mau di-charge ulang. Nah, apabila kondisi itu terbalik, maka baterai tersebut akan rusak. Baik LiPo juga bisa rusak, baik NiMH juga bisa rusak. Jadi, harap hati-hati dalam memilih selection dari pemilihan baterai itu. Lanjut sampai di sini ya. Ini masih hawa-hawa SCX2 kalau saya lihat ya. Desain sasisnya ini desain sasis SCX2. Di sini kalau kita lihat di bagian bawah ya. Dia menggunakan multi-link ya. Linknya ini beda dengan link Freeman pada umumnya yang pakai link gede-gede. Sekarang dia pakai link yang lebih slim. Tentu saja ini menarik ya, membuat kesan modern dan juga menambah free ruangan di bawah sini sehingga ketika melalui obstacle juga harusnya jauh lebih enak. Di sini dia menggunakan kopel model 2 piece dari aksial ya. Jadi lebih kurang seperti ini ya. Traxxas juga pakai yang seperti ini dengan mode CVD. Jadi pertanyaannya bagus CVD atau XVD? Selama tidak ada sudut yang terlalu berarti, kalau bisa pakai CVD, CVD. Karena CVD lebih kuat daripada XVD.
XVD lebih fleksibel dalam hal persudutan. Apa sudutnya? Jadi kopel itu kalau lurus gini ya sama aja. Tapi kalau kopel itu harus bengkok-bengkok gini. Nah, ini XVD lebih baik. Tapi kalau kopelnya itu bengkok tapi masih searah, sebaiknya pakai CVD seperti ini karena ini lebih kuat. Kopel seperti ini saya rasa ini adalah kopel yang cukup tangguh. Kalau ditanya ganti metal atau enggak, yang pasti tunggu rusak ya. Kalau memang kalian mau ganti metal, bisa kalian ganti, itu nggak masalah ya, masih sah-sah saja. Namun sebaiknya kopel ini dibawa di tas kalian ketika kalian adventure, karena ini bisa menjadi alternatif kopel cadangan buat kita semua. Lanjut, dari segi rangka ya, sudah kita bahas bagian bawah. Gardan yang dipakai sama dia adalah gardan straight dari SCX2. Tetap dengan seperti biasa, si hubnya masih bisa di custom, jadi untuk mau belok kecot, kalian tinggal putar-putar saja, lalu kencangkan ulang kembali bautnya. Sehingga kekecotan dari... kekecotan ya. Iya, kekecotan ya. Ngomongnya apa ya? Itu kayak Chester deh ya. Iya, itu Chester harusnya. Ya, itu kayak Chester ya. Sebenarnya Chester itu ya. Atau kekecotan aja lah, lebih seru. Cuman kasihan bule yang nonton ya. Kecot itu apa gitu ya. Jadi, kekecotan ya. Chesternya itu bisa diatur sehingga bisa lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya driver. Tentu saja itu seperti pedang bermata dua. Loh, yang betul itu pedang bermata dua, bos. Kapan hari kita salah ngomong itu? Jadi itu seperti pedang bermata dua. Kalau dikecotin ya ada yang dikorbankan dan ada yang dimenangkan. Jadi sebaliknya pun kalau straight juga ada yang dikorbankan dan ada yang dimenangkan. Detailnya kayak apa yang mau tanya atau mau tahu detail itu, tulis di kolom komen. Kalau yang nanya banyak, saya akan bikinkan video tentang kekecotan yang hakiki. Waduh, ini mulai gila ini sudah. Gardannya oke ya, masih bisa kita setup dan lain sebagainya. Untuk ujung-ujung beloknya ya, as beloknya dia, depan ini menggunakan XVD. Jadi itu ya jelas lebih enak ya, karena beloknya kan bisa lebih maksimal. Hal seperti itu ketika beloknya maksimal kan terjadi sebuah penyudutan yang ekstrim. Di situ peran XVD diperlukan. Jadi ya XVD dan CVD no debat. Kalau tidak ada sudut yang berarti pasti lebih kuat CVD. Tapi kalau ada sudutnya banyak dan kita butuh pergerakan ekstra untuk hal itu, sebaiknya beli atau pakai yang XVD. Hampir semua sudah kita bahas. Ya, kalau kalian ada yang tanya, "Bah, ini begini begitu, upgrade-nya begini begitu kok harganya jadi beda, ini mending yang lama, mending yang baru." Jawabannya simple ya. Kalau saya mending yang baru. Kenapa? Karena yang baru udah pasti ada improvement dari factory. Seperti remote sudah di-improve. Ya, harga relatif sama dan dia juga punya kelebihan. Di samping Dynamo 550, sama-sama 550, dulu juga 550. Dia sekarang menggunakan gearbox dan transfer case reverse dan metal casing seperti ini. Nah, ini nih. Ini itu bisa dibilang senjata baru ya, karena housing metal ini kalau kita beli di tempat yang nggak jelas gitu ya, yang no brand, itu kan kita bisa aja ketemu sama housing yang nggak presisi, ya nggak sih? Nah, kalau pabrikan kan jauh lebih presisi dan ini bisa menjadi opsional untuk orang-orang yang pengen upgrade metal housing ini lebih baik ya. Jadi gini, misal kita pakai aksialnya, pengen ganti aksial SCX2, pengen pakai metal, kan kita nyari-nyari. Nah kalau kita yang nyari itu mereknya Vitaphone, Boom Racing kan harganya horor ya. Cari punya Freeman, ini akan jadi opsi yang baik. Karena kalau transfer case menurut saya lebih baik metal ya. Karena apa? Karena saya suka melakukan pengeboran untuk saya masukin oli. Jadi ketika itu metal lebih enak menurut saya sih ya. Jadi ya itu juga lebih menarik. Nah, transfer case ini juga berujung pada kopel yang reverse ya kalau kita lihat ya. Karena kopelnya ini yang bagian belakang, di sini kan kopel bagian belakang, yang depan ini kan bagian depan. Di sini bagian depan, ini bagian belakang. Itu tidak nyambung di satu titik yang sama. Kalau kopelnya nggak nyambung, kalau kopelnya nyambung gini di satu titik ya berarti kan sama, one direction. One Direction penyanyi bukan sih? Tetapi kalau dia itu geser di dua titik yang berbeda, jadi two direction atau reverse. Apa sih yang dimaksud reverse? Kopel depan berputar dari kanan ke kiri, sedangkan kopel belakang berputar dari kiri ke kanan. Bannya sama-sama di depan. Kenapa kok dijadiin reverse?
ada beberapa pemikiran dari engineer ya, desainer. Kalau mobil RC kita gas, wet gini, mobilnya biasanya kan sinjal-sinjal gini ya. Nah, sinjal itu kan bisa disiasati dengan banyak hal ya, seperti mengatur preload atau coilover dari shockbreaker. Yang kedua, ngegasnya jangan kencang-kencang banyak, karena sinjal itu dianggap bisa menjadi sumber kejatuhan atau sumber masalah kelontang ya ketika kita menghadapi negatif climber. Kenapa kok sinjal ke sini? Karena kopelnya muternya gini, depannya gini, belakangnya gini, kopelnya dituduh yang dia membuat dia begini. Kenapa begitu ya? Karena memang itu adalah momen dari sebuah gaya ya. Dinamo berputar searah atau tidak searah jarum jam. Dialirkan oleh transfer case ke depan dan ke belakang. Kali ini dia mengurangi sinjal ini dengan cara ini kopel belakang, ini kopel depan ya. Nah, kalau maju ke depan kan gini ya. Ini kalau nggak reverse ini, ya bisa kalian bayangin ya. Oleh karena itu dia kalau digas ke depan, kan sinjal-sinjal gini, miring-miring gini. Nah, sekarang reverse, kopelnya itu akan begini loh. Nah, jadi ketika digas dengan rada kencang, yang bagian depan sinjal kanan, yang bagian belakang sinjal kiri. Sehingga harapannya dia begini. Jadi itulah yang didaulat atau dipikirkan oleh para engineer ya, desainer RC ini untuk mengatasi yang namanya itu bodi meluntir. Bodi meluntir, bodi cengat ya. Bodi meluntir, bodi cengat itu bahasanya namanya torque twist. Kepanjangannya adalah torque twist. Torque twister. Jadi adalah sebuah pelintiran gara-gara puteran. Bener ya? Ya itu seperti domino efek. Karena ketika kita bergerak ke kiri full, maka beban itu juga akan melawan yang namanya momen gerakan, gravitasi, dan lain sebagainya. Berat ya. Jadi intinya seperti itu, sobatku. Di sini ada satu kabel terutas untuk naik ke atas. Ini adalah kabel lampu semestinya ya. Overall, ini adalah simple kit dari Freeman yang mana menarik karena nggak ada bumper, tapi ganti metal housing. Kalaupun ada bumper, biasanya kan kita ganti bumper metal ya. Lebih baik metal housing daripada bumper plastik. Setuju kalau saya di situ. Dan memang agaknya repot ya, karena mobil vintage itu kan bener-bener, ini kan termasuk vintage, bener-bener harus hati-hati dalam menentukan placing dari sebuah bumper, karena bumper itu menentukan view itu akan menentukan gambaran desain. Besar kata mungkin ya gini ya, desainer itu berharap untuk tidak melakukan kesalahan penerimaan objek. Jadi semacam gini loh, kalau dia kasih bumper yang menurut dia bagus, menurut orang lain belum tentu bagus, itu adalah sebuah kesalahan desain. Jadi mungkin lebih tepatnya desainer mengembalikan ke kita, mau pakai bumper atau enggak, terserah kita, bentuknya kayak apa, terserah kita yang beli. Bener banget, langkah ini cukup safety untuk menentukan hal ini. Menurut saya ya sah-sah saja ya, selama ada yang diambil dan ada yang diberikan. Nah ini kan juga penawaran yang cukup menarik. Kalau saya ditanya, bumpernya gimana? Belakang fix pakai Landy, depan pakai Stabi. Itu adalah pilihan yang menurut saya klasik retro. Lebih tepatnya Landy yang turbular ya. Jadi jangan Landy yang plat itu, tapi Landy yang turbular. Kayak punya Johan ini kan Landy turbular. Ya, jadi yang ada turbularnya itu loh. Itulah dia gambaran singkat mengenai Freeman ini. Saya rasa sudah cukup jelas buat kita semua. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komen. Dan terakhir sebelum saya tutup, untuk wheelbase tetap ya di 313 fix. Ini tidak ada masalah. Untuk change ke body atau hard body lain, saya rasa masih tetap oke dan tidak akan ada banyak problem. Karena desainnya ini aksial SCX banget gitu loh. Jadi ya oke banget. Dari angka 1 sampai 10 nilainya adalah 8,5. Kenapa kok 8,5? Masa kit murah nilainya 8,5? Kalau kit ini dijual harga mehong di atas 10 juta, ya penilaian saya 6. Tetapi kita juga harus kembali ke area budgeting. Ini RTR, dapat baterai, dapat charger, dapat remote yang baik ya. Dijual dengan harga sesuai dengan deskripsi di bawah itu nanti ada ya. Menurut saya itu worth it banget. Kalau nggak salah nggak sampai 6 juta sih. 5 jutaan deh harusnya. Menurut saya ini worth it ya. Untuk lebih tepatnya, jika kalian pengen tahu masalah harga dan lain sebagainya, klik aja di link yang akan terlampir di video ini. Untuk kalian yang pengen tanya detail availability, color, and etc-nya, kalian bisa DM di IG atau tanya di Tokped atau di Shopee kita.
Sampai di sini review kita tentang Freeman Bronco Freeman ya, yang comeback-nya menurut saya baik karena selama ini juga ditunggu-tunggu ya, dia itu hadir dengan ayo kit barunya Freeman kapan, kit barunya Freeman kapan. Nah, di sini juga terasa banget ya kalau kit ini akan bisa dapat meramaikan dunia per-adventurean kita, terutama di Indonesia ya, karena desainnya baik, RC-nya juga baik, terus bodinya layak untuk tempur. Daripada kita ngelihat gitu-gitu aja. Karena untuk kalian semua ya, beberapa bodinya Freeman, terutama yang Landy, itu agak sulit dipakai adventure karena look-nya kan memang Landy banget gitu ya. Jadi semua ada lebih dan ada kurangnya masing-masing, disesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian tentunya. Itulah dia menurut saya. Buat kalian semua yang udah nonton, terima kasih banget udah nonton. Pastiin kalian subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update dari kita. And leave a comment for tanya apapun yang kalian mau tanyain. Kalian juga bisa melampirkan pertanyaan atau saran kami untuk menghadirkan RC apa lagi. Jadi next kalian pengen RC apa yang ada di layar YouTube kita semua, tulis aja di situ, kita akan berusaha mewujudkan. Semakin banyak yang nulis tentunya akan semakin mempercepat kehadiran RC itu di layar YouTube ini. Sampai ketemu lagi, dan pastiin satu hal, sharing, karena sharing penting banget buat growth kita. Terima kasih yang nonton, bye-bye.